kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Amin. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah
Hari ini kita sampai pada nama yang ke-93 dan bacaan firman Allah terambil dari kitab Daniel. Daniel pasal 2 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-35. Nama Yesus yang ke-93. Pembacaan firman terambil dari Daniel pasalnya yang kedua ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Dan jika Bapak Ibu Saudara sekalian telah menjumpai bacaan firman yang terambil dari Daniel pasal 2 ayat 31 sampai 35, maka dengan hormat kembali saya jemput kita bangkit berdiri dan marilah dengan suara yang mantap kita bacakan berbalas-balasan bagian firman Allah ini secara ajaib dan luar biasa ini secara berbalas-balasan. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap, dan ayat 35 nanti kita bacakan bersama-sama. Daniel 2 ayat 31 sampai 35, dan demikianlah bunyi firman Allah. Ya Raja Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendahsyatkan. Sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Bersama-sama, maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengerikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan, tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Amin. Silahkan duduk, Tuhan memberkati kita. Relakan saya baca ayat yang ke-34 sekali lagi dari Daniel pasal 2 ini. Dalam ayat yang luar biasa ini terdapat nama Yesus Kristus Tuhan kita, nama yang ke-93 dan sekaligus mewarnai kupasan firman dan tema khotbahku hari ini. Ayat 34 Daniel 2 sekali lagi demikian firman Allah. Sementara Tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Garis bawahi kalimat ini, sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Sekali lagi, sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Kita ucapkan bersama-sama 2-3, sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Itulah nama yang ke-93 dari Yesus Kristus Tuhan kita, batu tanpa perbuatan tangan manusia. Tidak ada satu batu yang lepas tanpa tangan manusia yang menyenggolnya, kecuali hanya satu gempa bumi yang terjadi. Anda tidak lihat satu batu yang melayang seketika tanpa ada satu tangan yang menggenggamnya dan melemparkannya. Tapi batu yang dilihat oleh Nebukadnezar ini, kata bacaan firman, tidak ada satu tangan manusia yang mewujudkannya. Batu yang tanpa perbuatan tangan manusia. Dikaitkan dengan perbuatan tangan manusia, berarti perbuatan, kekuatan, hikmat manusia tidak ada dalam batu yang melayang ini. Yang dilihat Nebukadnezar di dalam mimpinya, yang dia lihat bukan patung yang besar. Yang digambarkan dalam bacaan ayat 31 seterusnya berkata, Daniel berkata, Tuanku Nebukadnezar, Tuhan melihat sebuah patung yang tinggi besar dan amat mendahsyatkan, yang kepalanya terbuat dari emas, dada dan lengannya terbuat dari perak, perut dan pinggangnya terbuat dari tembaga, pahanya terbuat daripada besi, dan kakinya terbuat dari campuran besi dan tanah liat. Inilah mimpi Nebukadnezar yang diartikan oleh Daniel. Raja bermimpi dan saking dahsyatnya mimpi itu hilang dari kepalanya. Dia terjaga dalam tidurnya dan dia berusaha mengingat-ingat kembali, tapi mimpi itu tidak kunjung datang. Dia tidur lagi, sekali lagi berusaha untuk mendapatkan mimpi itu, kalau ada ulangan kembali, terbukti tidak ada. Dari terjaganya itu dikumpulkannya semua orang bijaksana dalam istananya dan berusaha mengatakan kepada mereka, artikanlah
beritahukan apa mimpiku dan artikan maknanya. Semua ahli pintarnya berkata, Tuanku, perbuatan semacam ini siapapun tidak mampu mengerjakannya. Hanya dewata yang tidak ada di antara manusia lah mampu memberitahukan apa mimpi dan sekaligus maknanya. Kami bisa memberitahukan arti mimpi kalau mimpinya Tuhan kasih tahu. Tapi ini aneh, mimpinya Tuhan tidak kasih tahu, Tuhan suruh beritahu apa mimpi Tuhan dan sekaligus mengartikan maknanya. Untuk yang satu ini manusia tidak mampu mengerjakannya, Tuanku. Hanya dewata yang tidak tinggal di antara manusia melakukannya. Raja berkata, aku tidak mau tahu. Yang aku tahu cuma satu hal, kau beritahukan mimpiku dan maknanya kau artikan. Dan jika kau tidak, aku berikan batas waktu dan kau tidak bisa mewujudkannya, maka aku akan memenggal engkau berpenggal-penggal semua kau tanpa kecuali seorang pun, dan rumahmu kujadikan reruntuhan puing-puing. Mendengar itu, maka Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang masuk dalam grup orang-orang berhikmat dalam kerajaan Babilonia pimpinan Raja Nebukadnezar, maka merasa was-was hati. Maka Daniel berusaha ketemu dengan Algojo, jagoannya raja yang selalu memancung kepala orang-orang yang sudah diorder mati. Dia berkata, perhadapkan aku dengan raja. Maka liwat dialah Daniel menghadap raja dan berkata, Tuanku, berikan kami batas waktu. Aku akan memberitahukan pada Tuhan apa mimpi Tuhan dan sekaligus maknanya. Maka pulanglah Daniel dan memberitahukan kepada 3 temannya, Sadrak, Mesak, Abednego, yang nama mereka masing-masing sudah diganti oleh Raja Nebukadnezar seturut dengan nama di lokasi itu. Mereka berdoa dan berpuasa, kata Alkitab, dan malamnya Allah memberitahukan mimpi Nebukadnezar kepada Daniel. Yang tak mungkin bagi manusia menjadi mungkin bagi Allah kalau ada doa. Yang mustahil bagi manusia lalu tidak mustahil bagi Allah jika kita meminta, berseru dan memanggil namanya. Lalu Alkitab berkata, Daniel memberitahukan apa mimpi raja dan sekaligus maknanya. Lalu dia beritahukan dalam bacaan yang kita baca hari ini, ayat 31 seterusnya, yang dikatakan tentang patung tinggi besar dan dahsyat, yang kepalanya terbuat dari emas, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya daripada tembaga, pahanya dari besi dan kakinya campuran besi dan tanah liat. Gambaran raja-raja daripada dunia ini dan kerajaannya. Yang terbesar adalah Nebukadnezar karena emas lambangnya. Lalu sudah gitu perak, benda-benda yang semuanya mulai berkurang mutunya sampai kepada tanah liat yang tidak ada berharga. Tapi tiba-tiba muncullah dari gunung sebuah batu tanpa buatan tangan manusia. Lalu batu itu menimpa patung itu pada kakinya, dan patung itu rebah dan berserakanlah berbagai benda-benda tadi yang dibandingkan dengan batu nilainya lebih mulia daripada batu itu. Tapi batu itulah Kristus, batu karang keluputan yang akan kita lihat maknanya lewat gambaran namanya yang ajaib ini. Lalu dia benda-benda berharga itu lalu tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang tak berharga. Emas yang berharga berubah, tembaga yang berharga berubah, perak yang berharga berubah, besi yang berharga berubah, dan dia menjadi seperti sekam yang ditiupkan angin dan lalu lenyap. Lalu batu tadi membesar dan menjadi sebuah gunung yang menutupi seluruh dunia. Dari penglihatan Raja Nebukadnezar mimpinya ini dan sekaligus ditampilkan nama Yesus Kristus yang ke-93, batu tanpa perbuatan tangan manusia, berisikan 2 makna yang perlu dikaji. Hal yang pertama, Yesus Kristus, batu tanpa perbuatan tangan manusia, menggambarkan kepribadiannya yang agung, luhur dan mulia. Dengarkan sekali lagi perkara pertama yang tersimpan dalam nama Yesus Kristus yang ke-93. Nama yang berkata Yesus batu tanpa perbuatan tangan manusia menggambarkan yang pertama kepribadiannya yang luhur, agung dan mulia. Yang dimulai dengan asal usulnya yang sebutkanlah ajaib, yang misterius. Asal usulnya, kelahirannya yang begitu dahsyat dan sukar digambarkan karena tidak ada perbuatan tangan manusia di dalamnya.
Sebentar lagi kita akan rayakan Natal. Pohon Natal sudah berdiri dan saya bisik-bisik sama Pak Paulus, suruh nyalain. Karena entah kenapa kok copot di sana, dan herannya para pelayan kok nggak kelihatan itu barang. Nyalakan untuk memberitahukan pada jemaat bahwa Natal segera tiba. Natal sebentar lagi akan dirayakan. Bahwa kita akan mengadakan Natal pada tanggal 24 Desember dan pada saat itu acaranya keren punya. Karena itu jangan sampai tidak datang. Kecuali apa tuh? Melahirkan. Kalau kau melahirkan kau pasti tidak datang. Tapi saya percaya sebelum Natal tiba tidak ada yang hamil tua di antara kita. Jadi bawa teman kenalan, bawa seluruh RT, seluruh RW, seluruh kelurahan, barang perlu seluruh kota keluar mendengarkan firman Allah. Seperti digambarkan oleh Kisah Rasul pasal 13 ayat 44 yang berkata, hari Sabat berikutnya keluarlah seluruh kota mendengarkan firman Allah. Acara pada saat itu luar biasa karena ditayangkan lewat televisi Republik Indonesia. Seluruh Indonesia akan menyaksikannya. Dan saya dengar dalam rapat hari Jumat kemarin dilaporkan oleh panitia bahwa TVRI telah mensahkan acara Natal GBI Mawar Saron sebagai konsumsi Natal masyarakat Republik Indonesia untuk tahun 2200. 2002. Saya sudah naik sampai ke 2200 loh, ilah. Maju 200 tahun punya urusan. Jadi masyarakat Indonesia menerima konsumsi Natal untuk tahun 2002 adalah apa yang dipaket dan dirancang oleh GBI Mawar Saron. Lalu TV-TV lainnya ikut-ikutan untuk mengambilnya. Bahkan didengar bahwa Trinitas satu TV swasta yang di luar negeri akan mencanangkan juga itu untuk mancanegara. Nah, tepuklah kalau begitu. Tapi jangan main-main, dananya hampir 800 juta. Tuh kan, main keprak aja. Cuman yang bagusnya dikeprak, begitu bilang 800 saja. Tapi tidak mengapa. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Menurut berita itu ditayangkan selama 1 jam. Jadi 1 jam itu kalau tiap-tiap ini 2 menit saja dia punya iklan baris itu loh, yang sementara tulisan jalan itu sekali muncul 5 juta. Jadi kalau 30 tayang berarti kali 5 juta 150. Lalu kalau 3 TV mainkan 450. Jadi kita cuma pikul 300 juta lebih. Janji iman panitia sudah 150. Lalu tinggal lagi 200. Dan 200 itu kita bagi rame-rame di antara kita 10.000. Satu orang cuma tanggung 50.000. Selesai. Hitungannya kan begitu kan? Nah, kepraklah kalau begitu. Haleluya. Jadi kita lihat di sini saudara sekalian, Natal segera tiba dan Natal berbicara tentang Kristus yang datang secara misterius. Oleh karena seorang gadis yang belum mengenal laki-laki melahirkan seorang anak laki-laki yang harus diberi nama Yesus karena dia akan menyelamatkan kaumnya dari dosanya. Itulah pesan malaikat kepada Maria, seorang perempuan lugu di sebuah kampung kecil bernama Nazaret. Lalu dia berkata dan membalas, mana mungkin hal ini terjadi karena aku belum mengenal laki-laki. Kalimat Maria, aku belum mengenal laki-laki, berarti asumsi pikirannya bahwa perbuatan manusialah yang harus mengerjakan seorang laki-laki, seorang anak bisa dilahirkan. Karena seorang anak dilahirkan mesti ada perbuatan tangan manusia. Tetapi malaikat berkata tidak perlu, karena mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Karena dialah batu yang adalah tanpa tangan manusia mengerjakannya.
Itulah dia batu yang digambarkan oleh Daniel ribuan tahun yang lalu. Batu inilah gambaran dari kepribadiannya yang unik, yang kelahirannya unik, kehidupannya unik, kematiannya unik, kebangkitannya unik, kenaikannya ke sorga unik, dan kedatangannya kembali juga unik. Keunikan mewarnainya, karena keunikan itu semua tanpa perbuatan tangan manusia. Haleluya. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, kau mereka-reka kejahatan kepadaku, tapi Allah telah merubahnya menjadi kebaikan. Orang setan pikir dengan matinya Yesus Kristus di kayu salib maka selesai sudah. Tapi justru dengan kematiannya lah dosaku dapat diampuni. Lewat kematiannya lah penyakitku bisa disembuhkan. Lewat kematiannya lah kebaikan dan rahmat Allah aku bisa kenal. Karenanya Mazmur 103 ayat 1 dan 2 berkata, hai jiwaku, pujilah akan Allah dan jangan lupakan kebaikannya, yang mengampuni salahmu dan yang menyembuhkan sakit penyakitku. Haleluya, dosa diampuni dan sakit penyakit bisa disembuhkan hanya lewat kematian Yesus Kristus di kayu salib. Inilah keunikan yang digambarkan seperti batu tanpa buatan tangan manusia. Dialah batu itu, yang di atas batu itu aku bangun kepribadianku, aku bangun rumah tanggaku, aku letakkan nikahku, aku letakkan karirku. Dan jika pada batu karang keluputan yang kokoh ini aku taruhkan kesehatanku, aku taruhkan masa depanku hari ini dan hari esokku, karirku dan segala sesuatu yang bikin aku khawatir, takut dan bimbang, maka angin ributan gelombang boleh menerpanya, jangankan roboh goyang pun tidak. Karena memang dia itulah batu tanpa buatan tangan manusia. Batu yang mana lagi yang masih kau perlu cari? Yang perlu ada buatan tangan manusia, buatan tangan orang pintar, orang berhikmat, orang kuat dan orang gagah, yang oleh dianya di atas batu itu kau bangun rumah tangga kehidupanmu hari ini dan hari esokmu. Jemaat kekasih, kutawarkan padamu hari ini sebuah batu tanpa buatan tangan manusia, dan batu itu bernama Yesus Kristus, batu karang keluputan. Di atasnya lah kita bangun hidup kita. Di atasnya lah kita bangun gereja kita GBI Mawar Sarun. Di atasnya lah kita bangun pelayanan kita. Dan kalau batu ini menjadi landasannya, haleluya, Anda akan berdiri teguh karena kuasa Tuhan yang menopang. Dunia boleh goncang-gancing, dunia boleh lari pontang-panting dan penuh dengan kekhawatiran, tetapi setiap anak Tuhan yang membangunkan hidupnya di atas batu ini, batu yang dinamakan oleh kitab Daniel, sang nabi yang bernama Daniel, sebagai batu tanpa buatan tangan manusia, maka kita akan merasa teduh dan aman. Dengarkan tema khotbah Natalku akan datang berjudul Natal artinya damai di tengah-tengah teror. Natal artinya damai di tengah-tengah teror. Tidak berarti sementara Natal itu orang teror kita. Bukan begitu pengertiannya. Kita sedang hidup pada satu masa di mana teror mewarnai kita. Teror mewarnai bangsa kita. Teror mewarnai bangsa-bangsa. Teror mewarnai dunia ini. Karena itulah dunia kita sedang kita hidup. Dan di tengah-tengah teror itulah kita merayakan Natal dan menyanyikan lagu Natal. Silent night, holy night. Masa Pak Leksi saja bisa menyanyi, aku tidak bisa? Karena kita dua sama-sama penyiar radio RPK dalam acara setiap hari Senin pukul 11 malam sampai pukul 12 dini hari. Karena kalau sepasang saja dia menyanyi aku tidak akan kurang klop. Karena itu dia menyanyi turut versi dia, aku menyanyi turut versiku. Karena nyanyiku ini bukan soal menyanyi, nyanyiku ini hanya sekedar menghadirkan sebuah kebenaran padamu, bahwa pada malam Natal nanti kita menyanyi Silent night, holy night. Sampai situ saja karena selalu tinggi untuk masuk kalimat berikutnya. Karena tujuanku bukan menyanyi, tujuanku hanya menghadirkan sebuah kebenaran bahwa dalam Natal kita akan datang ini, kita akan menyanyi malam kudus sunyi senyap, bintangmu gemerlap.
Haleluya. Dan pada saat kita menyanyi Silent Night, Holy Night, itulah ada damai surgawi yang harus mengalir dalam hati kita. Walaupun berita di koran membicarakan tentang Amrosi sedang merancangkan perkara-perkara besar bagi negeri ini, bukan untuk kemajuannya tetapi kehancurannya. Haleluya. Dan pada saat itu kau harus ada damai. Jangan damai saja pada Natal, tapi damai setiap hari. Karena landasan hidup kita, karier kita, kehidupan kita, kita taruhkan pada batu tanpa buatan tangan manusia, yaitu batu karang keluputan Yesus Kristus yang tidak berubah kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Orang dunia boleh khawatir dan boleh takut, tapi anak Tuhan tidak boleh, karena kehidupannya ditaruh dalam tangan Tuhan. Dia hidup karena percayanya dan bukan karena apa yang didengar dan apa yang dia lihat. Apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat tidak boleh menentukan damainya, tapi imannya kepada kesanggupan Allah yang berkata, rambutmu di kepala aku hitung dan seutasnya pun tidak akan gugur tanpa aku mengizinkannya. Itulah yang akan menjadi aliran damai itu masuk dan menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran, sehingga aku tidur hari ini dan ngorokku bisa kedengaran sampai di Gang Sentiong, karena saking pulasnya. Haleluya. Dan itu akan kita dengar dalam Natal kita, dan berkata, apa iya ada raja lagi di sampingku? Pergilah dan selidiki anak itu. Kalau kau telah jumpa dia, catat penting, catat semua sesuatu tentang anak itu, dan kembali beritahukan aku supaya aku pergi juga menyembah dia. Kalimatnya doang bilang menyembah, tapi hatinya, awas lu, gue mampusin lu. Itulah manusia, mulut dan hati tidak sama. Sehingga dia berkata dia mau menyembah, tapi hatinya hendak memusnahkan anak itu. Lalu sepeninggal orang Majus itu, malaikat datang kepada mereka dan berkata, ambil jalan lain, jangan kembali ke Herodes. Dan apa yang mereka perbuat, mereka kembali seturut pesan Allah. Karena untuk itulah mereka datang ke Bethlehem. Herodes menanti 1 hari, 2 hari, 3 hari gak balik-balik. Maka dia mengambil keputusan untuk menteror semua ibu yang ada di Bethlehem. Bapak ibu sudah bayangkan anak siapa yang hendak dibunuh, merasa aman tidur, makan enak, jalan egat-egot. Jalan kita menjadi terbirit-birit seperti dikejar anjing gila, namanya juga anak kita mau dibunuh. Makan kita pun nyesak di kerongkongan, namanya juga anak kita mau dibunuh. Kita tidur terjaga terus, bunyi apapun kita anggap tentara Herodes telah datang. Itulah teror pada tahun 2000 tahun yang lalu. Justru pada waktu Natal sedang berlangsung. Dan untuk mendapatkan damai itu akan kukupas 1, 2, 3. Tidak mungkin dihotbahkan sekarang. Kau harus datang untuk mendengarkan. Untuk itu aku bilang kau rugi kalau kau tidak datang mendengarkannya. Dan pada saat itu juga ada wisuda dari Mawar Saron School of Ministry angkatan ke-32. Jangan suami wisuda, bini kagak datang. Iya, harus datang. Bawa eda, lae, amang boru, amang naburju. Semua bawa. Bawa enso, icong kung, sukung, sukme, sepak, dan taipak. Bawa semua. Jadi kita lihat di sini, itulah dia Tuhan yang luar biasa. Cara hidup dan pelayanannya pun seperti batu tanpa tangan manusia mengerjakannya. Oleh karena batu itu dia begitu kecil, tapi tiba-tiba berkembang dan menjadi besar seperti sebuah gunung. Itulah metode dan cara pelayanan hidupnya yang ajaib. Aku terkagum-kagum melihat Tuhanku, dan aku berkata, sungguh kau Tuhan yang ajaib mulia. Kaulah teladan satu-satunya. Oleh karena metode pelayanannya, dia mulai dari kecil, dan kecil itu berkembang menjadi besar. Dan itulah metode pelayanannya. Dia berkata, barang siapa yang setia dengan perkara yang kecil, aku akan berikan kepadanya perkara yang besar. Dia berkata, lihatlah sebiji sesawi yang walaupun kecil,
Tapi jika ditanam di tanah, dia akan bertumbuh menjadi pohon yang besar, dan burung-burung dari udara akan hinggap padanya, membuat sarang di sana, bertelur, mengerami telurnya, menetaskannya, dan memuliakan Allah sang pencipta. Dia gambarkan perkara kecil sebagai start awal. Karena itu saudara tidak perlu bersungut kalau rumahmu cuma baru kecil, hanya satu kamar saja, kau makan di situ, minum di situ, masak juga di situ, dan tidur juga di situ. Kau tidak perlu berkecil hati dan bersungut, tenang saja bos. Kau kerjakan pekerjaan dengan setia, kau rajin, kau taat, kau kerjakan apa yang wajib kau kerjakan. Nanti lihat, selama beberapa tahun dengan tekun kau mengerjakan itu, Tuhan Allah akan membuat kau berkembang. Seperti tadi batu kecil, dia berkembang menjadi besar, dan kau ada pada deretan konglomerat dalam negeri ini. Tapi kalau kau kayak kutu loncat, baru kerja di perusahaan ini 1 minggu pindah, 1 minggu lagi pindah, 1 minggu lagi pindah. Kalau aku menjadi direktur sebuah perusahaan dan orang datang melamar dengan surat lamaran, pengalaman kerja setinggi macam begini, langsung aku tolak, tidak mau terima yang macam begini. Karena aku percaya pasti orang macam begini nggak benar. Baru kerja 1 minggu pindah, baru kerja 1 minggu pindah, pasti ini nggak benar. Orang benar mah nggak begitu. Orang benar tuh kalau lamar pekerjaan tuh, umpama paling-paling cuman pengalaman kerjanya cuman 2 surat diterangkan. Orang ini keluar bukan karena permohonan sendiri, tapi karena perusahaan bangkrut gara-gara resesi di Timur Tengah. Nah, itu bisa diterima. Karena ini perusahaan bangkrut, maka orang ini mau nggak mau harus keluar. Tapi kalau Anda datang dengan pengalaman kerja setinggi begini, ada 20 surat menerangkan bahwa Anda keluar dengan baik. Mana ada perusahaan yang menerangkan bahwa orang ini keluar karena nyuri. Hanya orang gila yang mengeluarkan surat macam begitu. Pastikan diterangkan bahwa orang ini selama bekerja masuk pagi dan pulang paling terlambat. Pastikan begitu, namanya juga surat keterangan kan. Karena kita baca dulu, bos tolonglah bos, masa bos terangkan terang-terangan begini bahwa saya tuh nyuri uang kantor 50% setiap ini, kan malu dong aku bos. Robah aja, hapus kalimat ini. Oke, aku hapus. Kan begitu kan, semua suratnya pada mentereng semua. Tapi kalau sampai sudah 30 surat keterangan tentang Anda, paling top tuh cuma 2 surat. Menerangkan bahwa hari itu bangkrut perusahaan, dan yang kedua karena Anda sakit gigi, gak baik-baik. Tapi kalau cuman itu, tanda Anda gak beres. Jadi kerja tuh sampai situ saja, tekunin aja kerjaan itu. Anda setia karena Anda bilang hari ini aku ada pada posisi hamba. Aku percaya 20 tahun akan datang Tuhan akan robah aku dari hamba menjadi majikan. Bukankah hidup ini ibarat roda pedati, sebentar dia putar naik dan sebentar dia putar turun? Sekarang aku posisi hamba, tidak apa. Aku percaya 10 tahun mendatang aku akan busung dada ke depan dalam hati saja. Karena kalau ke depan begini nanti orang bilang sombong lu, dalam hati saja. Bahwa Tuhan telah robah nasibku, begitu. Begitu juga bergereja. Jangan kayak kutu loncat, ntar nanclop sana, pindah sini. Bayangkan ada pohon, ini pohon Natal nih palsu nih. Tapi kalau dia betul pohon betul-betulan, kau baru tanam di sini 1 minggu kau copot, pindah lagi, tanam baru 1 minggu copot, pindah lagi. Dia bisa hidup, itu mujizat. Haleluya. Jadi kita mesti bergereja juga, kita mesti melakukan pekerjaan apapun dengan patokan. Aku setia dengan perkara kecil, maka Tuhan akan berikan padaku perkara yang besar. Baik dalam dunia sekuler maupun dalam dunia pelayanan pekerjaan Tuhan. Sampai mati ku setialah. Haleluya. Luar biasa. Pokoknya kita mesti setia dengan perkara kecil ya. Tenang aja. Kau jangan terlalu bersungut, jangan khawatir, tenang. Tuhan gak suka dengan orang bersungut. Tuhan senang dengan orang yang memuji-muji Tuhan. Jadi kalau orang tanya, apa kabar bro? Luar biasa. Luar biasa apa? Aku belum punya rumah. Ketemu di jalan, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa apa? Aku baru saja diusir karena kontrakan rumah gak bisa diperpanjang.
Begitu, itu orang-orang yang percaya bahwa kalau aku setia iring Tuhan, Tuhan pasti buka jalan sama saya. Begitu, jangan baru digigit nyamuk aja nangis seminggu nggak berhenti. Loh, gigit nyamuk aja begitu, apalagi digigit ular. Jadi tenang, apapun yang terjadi, kor haleluya doang. Apapun yang terjadi, begitu kita mesti mantapkan hati kita. Asal kita setia dengan perkara kecil, Tuhan akan mempahalai kita dengan perkara besar. Itulah kemuliaan kepribadian yang Kristus tinggal. Kepribadian kemuliaan yang ditinggalkan yang kedua, ialah dia dikatakan bahwa dia seperti batu yang menimpa kaki patung. Baca ayat 34 tadi, sementara tuanku melihatnya terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kepalanya. Salah ya? Tepat pada apanya? Yang benar saya salah baca kali. Saya mau baca sekali lagi. Sementara tuanku melihatnya terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada jidatnya. Oh, salah juga ya? Yang benar ialah tepat pada kakinya. Kaki gambaran dari kerendahan. Tidak ada orang begitu bangun terus lihat kaki. Enggak ada. Karena terlalu rendah untuk diperhatikan. Begitu orang bangun tidur langsung ke kaca. Kenapa nggak ada bangun begitu langsung kaki? Nggak ada, terlalu rendah untuk diperhatikan. Yang diperhatikan di atas kepala. Tapi herannya ini batu nggak tiban jidat. Dia tiban kaki. Itulah cara kerjanya Tuhan. Seperti air yang mengalir ke arah rendah. Makanya Roh Kudus itu digambarkan seperti air. Dia digambarkan sebagai minyak. Dia digambarkan sebagai anggur. Karena air itu selalu carinya rendah. Kecuali cuman pada proses tumbuh-tumbuhan. Di daun harus digodok makanan untuk tumbuhan. Air disedot dari bawah naik ke atas. Kecuali pohon saja, air itu selalu turun ke bawah. Dia cari yang rendah punya urusan. Air gak pernah tuh cari tempat tinggi. Makanya Allah tuh lawan orang sombong tuh ya dan amin. Karena memang Allah tuh selalu mencari kerendahan. Yesus Kristus yang adalah Allah kata Alkitab, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang perlu dipertahankan, tapi menghampakan semua dan turun menjadi manusia. Kerendahan yang dicari, kaki yang dicari, bukan kepala. Memang betul posisi kepala yang dia janji, posisi naik yang dia janjikan. Tapi untuk naik mesti dari rendah, untuk jadi kepala mesti dari kaki. Itulah kemuliaan Kristus dan keagungannya yang ditinggalkannya. Justru keagungan Kristus nampak pada kerendahan hatinya. Semua orang menyukainya. Alkitab berkata kemanapun dia pergi berbondong-bondong orang mengikutinya. Karena mujizat yang ia lakukan dan kata-kata indah yang keluar dari mulutnya. Mereka tercengang dan berkata dia mengajar berbeda dengan guru-guru kami. Haleluya. Bahkan Bapa pun memperkenankannya dengan kalimat proklamasi yang berbunyi, inilah anakku yang kukasihi, padanya aku berkenan. Orang rendah hati itu disukai orang. Dipuji-puji oleh bininya. Bininya berkata, laki macam begini maju jarang aku temui. Memangnya dia punya laki berkali-kali. Aduh, aku bangga punya laki seperti ini. Hitam kulitnya tetapi putih hatinya. Jangan
Kan ini kulit udah hitam, hati hitam, habislah kau. Karena apa? Kepribadian. Orang yang rendah hati itu disukai orang, kemanapun dia pergi orang sambut. Tapi orang sombong itu tidak disukai orang, karena gayanya menjijikkan, pangku kakinya memuakkan, lirikan matanya membuat sakit hati. Ini bapak suka bersajak aja gara-gara bergaul dengan RPK. Lihat aja sih Pak Lexi punya cara bicara tadi, dasar orang penyiar ya. Jadi komentar aja dia senang. Saya bilang sama Bung Sam, tolong bilang Bung Lex kasih masuk sama dia. Ini gereja bukan gereja kecil, ini gereja besar. Jadi gereja besar tuh dia nggak suka bersaksi panjang lebar. Pokoknya lo mau ngomong apa ngomong aja ngomong. Gak boleh bertele-tele, putar balik, nggak perlu. To the point aja, apa yang lo mau. Tapi namanya penyiar radio ya dia mesti. Begitu, jadi Pak Pendeta pun juga ikut-ikutan. Gara-gara sudah bergaul dengan radio Pelita Kasih. Sehingga mengungkapkan sesuatu aja perlu bersajak dulu. Ada kata-kata puitis di dalamnya. Sehingga aku harus mengungkapkan bahwa orang sombong itu tidak disukai orang, karena lehernya yang digoyangkan pun bikin orang muak. Duduknya pun menjijikkan, apalagi pangku kakinya membuat orang berkata, Tapi pangku kaki orang yang rendah hati membuat orang cucurkan air mata, karena belas kasihan Allah turun dalam dirinya. Orang yang rendah hati itu kemanapun dia pergi, orang berkata, Pak, bertemu dengan Bapak seperti halnya telah bersahabat 50 tahun yang lalu. Sedang kita aja baru umur 35. Berarti dalam roh kita sudah bersahabat. Apalagi sekarang kami sudah dewasa, sudah berkumis, dan kumis kami pun sudah ikut putih 2 warna. Jadilah orang yang rendah hati, karena kerendahan itu adalah keagungan kemuliaan Allah. Kristus membuktikannya. Dia ambil waskom, dia cuci kaki murid-murid, dan dia basuh ngelap kaki mereka. Dan dia berkata, sama seperti inilah kau layani satu dengan yang lain. Jika kau ingin menjadi orang besar di sorga, maka kau harus menjadi yang terkecil di antara kamu. Jika kamu pergi ke bait Allah untuk berdoa, jangan duduk di kursi terhormat. Jangan-jangan itu kursi bukan untukmu, tapi untuk orang lain yang lebih berpangkat daripadamu. Sebab dikhawatirkan kau duduk di kursi itu akan orang datang dan berkata, maaf pak, kursi itu bukan untuk bapak, untuk bapak itu. Kan kau turun dari kursi itu kan kau jadi lebih malu. Tapi kalau kau duduk yang paling rendah dan orang berkata, papa maaf pak, kursi bapak bukan ini yang sono, kan kau akan merasa terhormat. Kalau orang tinggi hati itu kan selalu bagaimana gitu loh. Makanya saya bilang tadi, gayanya menjijikkan, langkahnya memuakan, lirikan matanya bikin orang berkata, gue tunggu lu di Gang Wangseng. Bukan saja gue tunggu lu di Gang Wangseng dengan bentungan pintu. Haleluya. Jadi biarlah tahun depan ini kita beri nama tahun kerendahan hati. Haleluya. Kita berjalan dalam kerendahan hati. Orang dunia mau namakan ini tahun depan tahun teroris, biarin aja. Karena memang dia tidak punya pengharapan. Pengharapanku hanya Yesus saja. Karena dia tidak punya pengharapan, dia kasih nama tahun 2003 tahun teroris. Tapi kita beri nama tahun 2003 tahun kerendahan hati. Kita berjalan dalam kerendahan, dan kita akan melihat Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu maka Allah akan meninggikan engkau kelak pada masanya. Jadi untuk menjadi kepala mesti turun, untuk menjadi naik harus turun. Dan dikala kita rendahkan diri, Allah naikkan kita menjadi kepala. Allah naikkan kita menjadi posisi atas dan bukan di bawah. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Karena kepribadian dan kemuliaan Kristus nampak pada kerendahan hatinya.
Aduh, begitu luar biasa Tuhanku. Karena itu batu tanpa buatan tangan manusia yang menggambarkan keagungan, kemuliaan, dan kemewahan kepribadiannya. Batu tanpa tangan manusia yang berkembang menjadi gunung, gambaran sasaran dan tujuan hidup yang ia targetkan. Batu itu punya sasaran bukan sekedar merobohkan patung itu, tapi target daripada batu itu adalah dia mengembang dan memenuhi seluruh bumi. Itulah targetnya. Haleluya. Hanya dia menimpa patung itu hanya sementara dalam perjalanan. Jadi katakanlah sembari menyelam minum air, tapi sasarannya adalah menyelam. Jadi sasarannya untuk memenuhi bumi, maka apa yang menghalanginya dia babas. Dia babat habis apa yang menghalangi rencananya. Jadi patung itu cuma satu rintangan yang perlu dihabiskan. Tapi targetnya bukan menghancurkan patung, targetnya memenuhi bumi. Karena demi memenuhi bumi ada halangan, dia babat halangan itu. Patung menjadi halangan, gambaran dari raja-raja yang menjadi hambatan daripada kemuliaan Allah dinyatakan. Dia babat habis. Apa yang menghalangi rencananya dihabiskan. Karena memang dia raja di raja, Tuhan di atas segala yang dipertuan. Jadi target batu itu bukan menghancurkan patung. Target dari batu itu adalah memenuhi bumi. Karena itu begitu batu itu dia tiba, dia mengembang dan menjadi besar, besar, besar dan menjadi gunung. Dan kalimat firman berkata dan memenuhi bumi. Berarti target batu itu bukan menghancurkan patung. Target batu itu adalah memenuhi bumi. Karena patung itu hanya merupakan hambatan dalam perjalanannya. Jadi itulah Tuhan kita. Dia hidup dengan target dan sasaran. Sasarannya adalah Golgota. Sasarannya bukan duit, sasarannya bukan pangkat, sasarannya bukan ketenaran, sasarannya bukan umur panjang. Tapi oleh karena dia meninggalkan semuanya, maka Allah pulangkan padanya satu jabatan yang disebut nama di atas segala nama, supaya dalam nama itu bertekuk lutut semua lutut dan mengaku semua lidah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Inilah kemuliaannya yang dia tinggalkan. Dan barang siapa yang ingin jalan pada jalan kemuliaan, dia harus tinggalkan penyangkal, dia harus menyangkal diri. Oleh karena inilah pintu masuk ke dalam kerajaannya. Pintu masuk ke dalam kerajaannya, gerbangnya tertulis penyangkalan diri. Gerbangnya yang lain tertulis menyangkal diri dan pikul salib. Oh, inilah pintu yang harus kita lalui. Inilah keagungan dan kemuliaannya yang dia tinggalkan. Karena itu batu tanpa tangan manusia yang merancangkannya, gambaran kepribadiannya yang agung, luhur dan mulia. Yang kedua, Yesus Kristus batu tanpa buatan tangan manusia, menggambarkan kerajaannya yang akan digenapi. Ayat 44 dan 45 daripada Daniel pasal 2 hari ini. Dengar saya baca. Daniel 2 ayat 44 dan 45. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Ayat 45, tepat seperti yang Tuanku
aku lihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukan besi, tembaga, tanah liat, perak dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada tuanku raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Nebukadnezar menerima mimpi itu dan Daniel mengartikannya. Daniel bilang, tuanku, batu itu gambaran dari sebuah kerajaan yang Allah akan bangun. Kerajaan yang Allah bangun yang akan melebihi kerajaan-kerajaan lainnya, yang digambarkan lewat benda-benda yang bernama emas, perak, tembaga, besi dan campuran tanah liat. Inilah kerajaan-kerajaan yang akan dihabisi. Semua akan lenyap. Lalu Allah akan membangun sebuah kerajaan. Sebuah kerajaan yang rajanya sudah dipersiapkan, yang datang 2000 tahun yang lalu. Mati tergantung di kayu salib, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan akan datang kembali, dan kerajaannya akan diproklamirkan di bumi dan juga di sorga sesuai doanya dalam doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu seperti di sorga, demikian juga di atas bumi, dan di dalam kerajaannya di bumi 1000 tahun, untuk membuktikan tidak ada raja yang memerintah selama dia, tidak ada raja yang memerintah sebijaksana dia. Dia lebih dari Salomo, dia lebih dari Hizkia, dia lebih dari raja-raja dan ratu-ratu yang pernah memerintah, yang digambarkan dengan emas, perak, tembaga, besi dan tanah liat. Memang layak menyandang predikat the King of Kings and the Lord of Lords, raja di raja dan Tuhan di atas segala yang dipertuhan. Haleluya. Dia akan datang dan memerintah. Allah sedang mempersiapkan kerajaan itu, dan gerejanya dipakai untuk melengkapi kerajaannya. Kerajaannya sedang dibangun lewat apa? Lewat gerejanya. Gerejanya lah channel untuk membangun kerajaannya. Karena itu setiap orang sakit disembuhkan, kerajaannya sedang dirikan. Orang sakit, orang terikat dilepaskan, kerajaan Allah sedang disusun. Haleluya. Orang yang tidak damai dalam hati menemukannya. Itulah kelengkapan-kelengkapan kerajaannya. Komponen-komponen kerajaannya sedang disusun. Dengan dalam orang berdosa diampuni, sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, orang-orang yang putus asa mendapatkan pengharapan. Itulah komponen-komponen kerajaannya yang sedang disusun sampai pada waktu dia muncul di udara, dan semua yang hidup seturut kehendaknya terangkat di udara, dan dia akan kembali membangun kerajaannya. Dan haleluya, persiapkan diri untuk menjadi RT dalam kerajaannya, persiapkan diri untuk menjadi bupati dalam kerajaannya, persiapkan diri untuk menjadi orang-orang yang dipercayai, sebagaimana perumpamaan talenta dalam Matius 25. Adapun kerajaan Allah itu seperti seorang tuan yang bepergian jauh, yang memanggil hamba-hambanya dan dipercayakannya hartanya kepada mereka. Yang satu diberi 5, yang satu diberi 2, yang satu diberi 1 dengan pesan, berlabalah sampai aku datang. Kita sedang berlaba, kita sedang berjuang untuk membangun kerajaannya. Kerajaannya bukan dalam bentuk mata, tapi kerajaannya dalam roh yang sedang dibangun dan akan diwujudkan dalam bentuk kenyataan. Bapak Ibu Saudara, libatkanlah dirimu, kariermu kau masukkan dalam aliran ini, profesimu kau masukkan dalam aliran ini. Tidak perlu kau jadi pendeta, kau tetap menjadi insinyur, kau tetap menjadi lawyer, kau tetap menjadi businessman, kau tetap menjadi ibu rumah tangga, kau tetap menjadi orang-orang yang aktif dalam masyarakat bangsa dan negeri ini, kau tetap menjadi politikus, tapi arahkan semua pada aliran yang bernama aliran batu yang tidak dipersiapkan oleh tangan manusia, yaitu kerajaan Allah yang sedang dibangun di bumi ini. Inilah gereja. Gereja harus ada pada aliran membangun kerajaan Allah dan bukan membangun kerajaan sendiri. We are not building our own kingdom, we are building the kingdom of God. Kita sedang membangun kerajaan Allah dan bukan kerajaan kita. Bukan GBI Mawar Saron tidak bisa membuka cabang, tapi buka cabang hanya mengambil anggota gereja. Orang buat apa? Kita tidak membangun kerajaan kita untuk besarkan nama, untuk bilang siapa Yakob Nahuai. Biarlah aku berkurang-kurang dan dia bertambah-tambah. Biarlah gereja kita tidak punya nama, asal Yesus Kristus bunga Mawar Saron yang lebih diagungkan dan ditinggikan. Itu yang harus menjadi target kita. Haleluya.
Gereja Tuhan harus ada pada aliran membangun kerajaan Allah. Kita tidak membangun kerajaan kita. Pendeta-pendeta yang diwisuda kemarin itu dengan cucuran air mata pamitan nama saya satu-satu. Mereka berkata, Pak, kami belum pernah menjumpa sekolah seperti ini. Kami sudah sekolah pendeta di sekolah gereja aliran kami masing-masing. Kami makan susah payah, nasi saja dengan ikan asin. Tapi kami makan di sini seperti raja, Pak. Kami pulang pun dibantu 1 juta 1 orang. Karena ada seorang anak Tuhan di antara kita menyumbang 26 juta untuk ini pendeta 26 orang. 1 orang 1 juta, mereka mendapatkannya dengan cucuran air mata. Karena mereka sedang khawatir dengan ongkos apa harus kami pulang. Mereka pamitan dengan saya di lapangan karena mereka cari ini mana Pak Yakob, saya di lapangan. Datang rangkul saya sampai tukang-tukang pada bingung. Ini Bapak kenapa dirangkul satu-satu dengan cucuran air mata? Adakah yang meninggal dunia? Haleluya. Kalau seketika kita jadikan mereka saja cabang Mawar Sarun, mereka dengan senang hati menerimanya. Dan langsung ada terjadi 600 sampai hampir 1000 cabang Mawar Sarun. Tapi apa untungnya? Untungnya secara kerajaan Allah tidak ada. Untungnya secara manusia ada. Cuman Yakob Nawai lebih dibesarkan. GBI Mawar Sarun punya nama doang. Kita hilang nama. Asal Kristus punya nama boleh diagungkan di antara kita. Haleluya. Itulah yang harus kita targetkan. Gereja hidup dengan target, melayani dengan target. Saya doa siang malam, saya bilang Tuhan, kami pingin gereja gede. Kalau gereja gede dia bisa pikul banyak beban. Kalau gereja kecil jangankan pikul beban lain orang, beban sendiri aja penyet dipikulnya. Apalagi beban bangsa ini. Tuhan, biar gereja kami jadi garam bagi bangsa Indonesia. Biar Indonesia ini ada di atas bahu kita. Kita pikul bangsa kita ini di atas doa kita, di atas apa yang kita bisa buat. Kita sedang kerjakan 45 unit rumah yang ada di Pariti, Kupang Timur. Saudara, insinyur kemarin, kontraktor kemarin fax ke kantor dan dia perlihatkan kepada saya jalan yang sedang dibikin. Walaupun kabur-kabur, dia punya faxnya itu. Tapi saya bersyukur, jalan sedang dibuat, sarana sedang dibuat, dan dia bilang, Pak, air pasang naik dan air pasang agak sedikit mencapai daerah kita. Karena itu saya tinggikan sedikit, Pak, supaya jangan sampai rumah-rumah yang tergenang air laut. Saya dengan cucuran air mata membaca fax itu. Saya bersyukur bahwa bangsa kita bisa dijamah oleh gereja kita. Saudara, itu yang kita bisa buat. Hari Selasa akan datang, hari Rabu. Karena Senin saya mesti kontrol kerjaan, Selasa saya kontrol kerjaan, Rabu pagi-pagi jam 7 saya terbang ke Bandar Lampung. Saya bersama dengan Pak Otong Darmawan. Beliau akan lebih dulu menunggu saya ke sana. Dan kita doakan tinjau pembangunan yang sedang dikerjakan. Kita sedang membangun sekolah lanjutan tingkat pertama untuk menjangkau 5 SD yang tidak punya SMP. Dan 5 SD ini semua belum kenal Tuhan. Dan kalau 5 SD ini kita bisa jangkau di sekolah kita ini. Karena setiap murid yang mau masuk harus bikin isi formulir. Tidak keberatan anak kami dididik cara Kristen. Dan bayangkanlah kalau 200 orang saja setiap hari mendengar nama Yesus. Itu lebih besar dari seluruh kekayaan dunia ini dikumpulkan. Jangan sayang uang, sayang Tuhan. Jangan sayang uang, sayang jiwa-jiwa. Karena dengan menolong jiwa-jiwa kita sedang mempercepat kerajaan Allah dibangun di dunia ini. Karena itulah komponen-komponen yang kita sedang susun untuk pilar-pilar kerajaan Allah didirikan. Itulah pilar yang sedang kita bangun, walaupun cuma satu, asal ada andil kita di sana. Haleluya. Kemarin saya ada di lapangan pagi-pagi, sekretaris telepon ke Satpam, tolong bilang sama Pak Pendeta, ada disebutkanlah 1 orang akan bertemu dengan beliau. Saya bilang oke, saya ada di lapangan, kapan saja datang panggil saya naik ke kantor. Dan saya sudah tunggu beliau belum datang. Saya lihat sudah jam 12, saya mau makan siang. Sedari pagi saya tidak makan apa-apa. Saya kontrol, habis jogging saya doa selesai, saya langsung kontrol kerjaan. Sampai ibu pikir-pikir ini suami saya ini kemana. Saya lagi mandi, telepon berdering. Pak, minta maaf, ini yang cari bapak sudah. Oke, bilang suruh tunggu, saya mandi dulu. Dan kalau beliau perlu makan, bawa ke dapur, suruh makan dulu, tunggu saya. Datanglah beliau dengan istri dan komplit seluruh anaknya. Dan dengan linangan air mata bercerita, Pak, kami tidak bisa tahan. Kami tidak cukup seperti orang lain. Tapi kami ingin berpartisipasi dalam proyek pekerjaan Tuhan yang besar yang kami semua sedang gumuli.
Dan dengan linangan air mata diberi aba-aba kepada anaknya yang tertua untuk keluarkan satu bungkusan dari tas yang dibawanya. Dan dia bilang, inilah yang kami bisa sumbang, 100 juta untuk pekerjaan Tuhan. Mau lihat dari penampilannya, dia pakai mobil tua. Istrinya kadang-kala naik taksi datang ke gereja. Tapi dalam kondisi seperti itu mereka bisa sumbang 100 juta. Terheran-heran. Semua ingin memberikan batu koral satu dalam kerajaan Allah. Mari kita libatkan diri. Karena kita sedang ada pada proyek besar, yaitu proyek membangun kerajaan Allah. Tergantung dari sudut mana Anda melihatnya. Kalau Anda melihat dari kacamata dunia, Anda akan bilang, Allah, GBI Mawar Saron lagi membangun Menara Babel. Tunggu dulu bos, dari kacamata mana Anda lihat? Ini kita sedang membangun di kota besar, kita tidak membangun di Tembagapura, atau kita sedang membangun di Wamena. Di Wamena cukup daun sagu atapnya bangunan gereja, nggak jadi soal. Anda sedang membangun di kota metropolitan, ibu kota Republik Indonesia, di mana semua orang telah diberkati. Tadi dia pun tidak punya rumah, sekarang punya rumah. Mobilnya ada AC, kantornya ada AC, kamarnya ada AC. Dia juga ingin berbakti di sebuah gedung yang representatif. Hagai berjerit dan berkata, kau tinggal di rumah-rumah yang bagus sedang rumahku bocor. Berarti Allah mendambakan kalau rumah kita bagus, rumah Tuhan juga mesti bagus. Rumah kita pasang karpet, rumah Allah mesti pasang karpet. Rumah kita pakai AC, rumah Tuhan mesti punya AC. Kalau depan pagar, depan pintu rumah kita ada pintu yang harga 2 juta, 3 juta. Rumah Tuhan pun harus berlapiskan kayu Libanon. Kalau barang perlu bisa didatangkan. Haleluya. Kalau rumah Anda di depannya ada air terjun, rumah Tuhan pun mesti ada. Kalau Anda punya pagar, Anda robah dengan batu-batu permata yang heran. Kenapa rumah Tuhan Anda bersungut kalau pasang pagar yang mentereng? Haleluya. Kalau rumahmu Anda pakai air mancur, kenapa rumah Tuhan dipasang air mancur Anda bersungut dan berkata, Allah buang-buang uang gereja. Buat apa? Ini rumah banyak orang. Biar orang yang tidak pernah punya air mancur di rumah rasa betah tinggal di gereja karena air mancurnya ada. Rumah yang sempit, kiri kanan semua gubuk liar, maka biar dia datang anak-anaknya main karena lapangan basket yang keren di sana. Yang tidak pernah melihat kolam, biar lihat bebek dan angsa berenang di sana. Yang susah-susah pergi ke taman safari, bilang sama mama, mak ke gereja yuk, ada taman safari di gereja kita. Ada monyet alias monkey. Haleluya, kita pindahkan taman safari ke gereja. Kita pindahkan Ancol ke gereja. Supaya Tuhan dimuliakan di dalamnya. Kita tidak bangun Menara Babel. Kita sedang bangun satu rumah bagi kita. Dan rumah bagi Allah yang tidak kelihatan. Haleluya. Dan kalau rumah ini berdiri, dia akan jadi daya tarik bagi bangsa-bangsa. Saya baca kitab Tawari, saya lihat Salomo berdoa, Tuhan biarlah kemegahan rumahmu yang telah hilang itu dikembalikan. Doa Salomo begitu, saya doakan itu. Saya bilang Tuhan, biar Tuhan pulangkan kemegahan bait Allah Salomo di lokasi ini. Biar semua mata tertuju dan melihat bahwa di tengah-tengah sulitnya dunia, Allah bisa kerjakan perkara besar untuk dia dan kemuliaan. Haleluya. Jemaat kekasih, karena itu kerajaan Allah dibangun melalui gerejanya. Gereja Tuhan Allah Channel untuk mengumpulkan batu-batu, mengumpulkan komponen-komponen Allah untuk membangun kerajaannya. Wibawa dalam kerajaannya Tuhan tidak dipercayakan kepada siapapun, tidak dipercayakan kepada tangan manusia, sebesar dan sehikmat apapun manusia itu. Tapi wibawa dan kuasa dalam kerajaan Allah dipercayakan kepada seorang yang bernama Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Inilah perbedaannya kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Kerajaan dunia dipercayakan kepada manusia. Wibawa negeri ini ada pada tangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi wibawa kerajaan Allah ada pada tangan seorang yang bernama Yesus Kristus.
Dalam namanya lah setan takluk. Dalam namanya lah pintu-pintu yang tertutup terbuka. Dalam namanya lah orang mati bangkit. Dalam namanya lah dosa merah kermisi disucikan putih seperti salju, dan merah seperti kain kesumba diputihkan seperti bulu kambing domba. Dalam namanya lah surga memberi tanggapan dikala tiap tetesan air mata jatuh oleh karena pekerjaannya, setiap tangan yang terangkat oleh karena gerejanya dianiaya. Surga memberi tanggapan, dan dia akan turun tangan seperti yang diperbuatnya kepada Saulus dari Tarsus dengan kalimat, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiayakan aku? Siapa gerangan yang aku aniayakan? Dia berkata, akulah Yesus yang kau aniayakan. Dia mengidentifikasikan dirinya dengan gerejanya, karena gerejanya lah channel kerajaannya di bumi ini. Karena lewat gerejanya lah kerajaannya ditegakkan, namanya dimuliakan dan dimasyurkan setinggi-tingginya. Saudara sekalian, karena itu kita tidak usah khawatir apapun yang terjadi terhadap gereja. Sekarang ini sedang tersiar berita, sedang santer-santernya, bahwa segera akan diberlakukan peraturan bahwa gereja tidak boleh ada di gedung-gedung umum. Gereja tidak boleh ada di ruko, tidak boleh ada di hotel, tidak boleh ada di restoran-restoran. Karena akan diturunkan peraturan tata ruang. Peraturan tata ruang artinya ruko ya ruko, restoran ya restoran, hotel ya hotel. Tidak boleh hotel jadi gereja. Boleh sewaktu-waktu pakai gedung umum untuk kebaktian. Misalnya Paskah, Natal sewaktu-waktu. Tapi rutin setiap minggu untuk ibadah tidak boleh. Apapun yang akan terjadi terhadap gereja, Tuhan berdiri di belakang pekerjaannya. Semua sedang ditampi dan disaring. Yang murni akan bertahan, dan yang palsu akan kelihatan. Dia akan menjadi sekam yang ditiup. Yang motivasinya duit akan gugur. Yang motivasinya adalah pangkat akan gugur. Yang motivasinya cuma nama berselubungkan keagamaan akan gugur. Tapi yang motivasinya cuma untuk Yesus Kristus batu karang keluputan, dia akan berdiri. Karena angin gelombang manakah yang bisa meniup Yesus Kristus? Dia bukan sekam. Dia lebih dari emas. Dia lebih dari perak. Dia lebih dari tembaga. Dia lebih dari batu. Karena dia Tuhan yang tidak berubah kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Gerejanya sedang ditampi. Di dalam tampiannya itu yang palsu akan kelihatan. Karena berbicara soal dasar, dia batu juga adalah dasar. Dan berbicara soal dasar, di atas dasar itu tergantung bangunannya apa. Jika bangunannya adalah terbuat daripada cuman gedek, atau katakanlah ijuk, ataukah lalang, maka akan terbakar. Dan kalau di atas bangunan itu kayu, akan terbakar. Tapi kalau bangunannya adalah emas, semakin dibakar semakin mengkilat. Kita melihat ini semua dari sudut pandang rencana Tuhan. Pemerintah itu wakil Allah di bumi, tidak semena-mena. Apapun yang terjadi di luar jangkauan Tuhan, Allah bisa mengerjakan apa saja. Dalam cerita Daniel dan Nebukadnezar, dalam gambaran emas, perak, tembaga, besi, dan campuran tanah liat, gambaran kerajaan-kerajaan dunia yang ada dalam kontrolan Tuhan. Saya percaya baik atau buruk sesuatu, semua dalam kontrol Tuhan. Olehnya Paulus berkata kepada jemaat Roma yang menderita pada zaman kaisar-kaisar Romawi, salah satunya yang bernama Kaisar Nero, yang membakar orang Kristen seperti layaknya obor pada pesta-pesta malam kafir mereka. Tapi dalam hal yang demikian, Rasul Paulus menulis kepada jemaat Roma, pemerintah itu wakil Allah di bumi. Tidak semena-mena mereka pegang pedang, karena pedang hanya bagi orang jahat, tapi mahkota bagi orang baik. Karena itu kita tidak usah takut pemerintah. Orang salah lah yang takut pemerintah, tapi orang baik tidak perlu takut akan pemerintah. Haleluya. Orang lalu bertanya kepada saya, Pak Pendeta, bagaimana dengan sel-sel grup yang ada di rumah? Sel grup jalan saja. Andai kata ketua RT datang tanya, hei ngapain kumpul-kumpul? Jawab sama Pak RT begini, Pak RT lebih mana? Baik, kumpul main gaple karo atau kumpul nyanyi puji Tuhan? Bapak pilih mana yang baik, tolong kasih keputusan. Gitu aja. Hei ada Bapak, menurut Bapak mana lebih bagus? Kumpul puji Tuhan atau kumpul main gaple? Atau kumpul main yoker karo? Terserah Bapak, timbang dulu deh, tolong kasih keputusan buat saya Pak. Kalau mama bapak bilang kumpul main yoker karo lebih bagus, oke, besok saya roba Pak main yoker karo.
Ini kita merubah pembunuh jadi pendeta Pak, merubah pencuri jadi orang baik. Masa Bapak tidak dukung? Harus dukung Pak. Jangan bisa ngomong, permisi, silahkan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam kontrolnya Tuhan. Kembali kepada Roma 8:28, Rasul Paulus berkata, segala perkara bekerja bersama-sama mendatangkan kebajikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Asal Yesus menjadi pujaan kita, Yesus menjadi junjungan kita, Yesus menjadi segalanya bagi kita. Haleluya. Apapun yang terjadi, kita tidak usah khawatir. Kita jalan saja. Karena sejarah selalu berulang. Seperti roda pedati yang berputar. Karena itu firman Tuhan berkata, satu pun gak ada yang baru di bawah kolong langit ini. Termasuk yang baik dan yang jahat. Termasuk teror. Teror sudah 2000 tahun yang lalu. Cuma dia lagi berputar seperti putaran roda pedati sejarah kehidupan. Karena itu tetap berharap kepada Tuhan. Berdoa dan berseru kepadanya. Haleluya. Wibawa dan kuasa dalam kerajaan Allah ini dipegang seorang yang bernama Yesus Kristus. Dan kalau kita percaya itu, tenang. Dia yang akan atur segala perkara. Ada apa lapor? Karena itu waktu gereja mula-mula dianiaya, mereka bikin apa? Mereka cuma doa. Petrus di penjara dilepaskan malaikat dengan cara yang luar biasa. Apa malaikat punya pelayanan sudah selesai? Belum. Malaikat yang sama akan menolong tiap-tiap orang yang berseru memanggil nama Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Segala keperluan dalam kerajaan Tuhan dipenuhi. Dia menjadi sumber dananya. Karena itu kalau kita perlu apapun, asal untuk Tuhan dan pekerjaannya, Tuhan akan bela. Dia akan kirim dana dengan luar biasa. Kalau saya bilang tadi, kalau kita mau pergi cari dana, jalankan les, acara makan malam, putar film, jual-jual karcis, 100 juta setengah mati cari. Tapi kalau cuma doa, Tuhan gerakan orang antar, orang bawa, asal untuk Tuhan dan pekerjaan. Orang akan kasih tenaga, kasih pikiran, kasih harta, asal untuk Tuhan dan kerajaannya. Kalau kerajaan Allah dibangun, ditegakkan, diagungkan, aduh luar biasa. Kita akan melihat gerakan-gerakan secara dahsyat terjadi dalam gerejanya. Sasaran kerajaan Allah adalah segala bangsa, suku, kaum dan bahasa. Batu itu tadi punya sasaran seluruh dunia. Begitulah target Tuhan. Target Allah bukan satu pulau, bukan satu negara. Segala suku, bangsa, kaum dan bahasa. Itu sebabnya gereja yang misioner adalah gereja yang ada di hati Tuhan. Misi, konferensi misi dari AMA, yaitu konferensi Badan Misi se-Asia, yang dimana gereja kita menjadi salah satu koordinatornya. Karena saya oleh anugerah Tuhan Yesus dipilih menjadi ketua. 9 sampai 12 September tahun depan kita akan ke Moskow. Bapak Ibu saudara siapkan diri dari sekarang. Saudara berdoa supaya Tuhan tolong, biar kita semua pergi lihat apa yang sedang terjadi di sana. Ada satu badan travel bureau yang betul-betul hanya menangani pekerjaan Tuhan, telah merelakan diri untuk cari karcis yang khusus bagi kita, untuk kita bisa berangkat. Usahakan semua pergi untuk mendapatkan jiwa misi, pergi untuk mendapatkan hati Tuhan, bahwa bagaimana kerajaan Allah itu tidak boleh ada pada satu kota, pada satu pulau, pada satu negara, tapi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Inilah target dari batu yang bukan buatan tangan manusia, membesar dan memenuhi bumi. Nyanyian kitab Wahyu berkata, berlayaklah ia membuka kitab itu yang ada meterainya, karena dengan darahnya telah ditebus segala suku, bangsa, kaum dan bahasa. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita datang di dalam doa. Haleluya. Mulia namamu Tuhan, berkat-Mu atas kami melimpah. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh. Pandang Tuhan, agungkan Dia dan Dia saja, tidak ada yang lain. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu
atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Sekali lagi mulia nama-Mu. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah